Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya, kupas tuntas bagian akhir dari sumber yang Anda bagikan. Fokusnya ke sukses dan uang. Ini dari buku The Success Principles kan? Misi kita ya, seperti biasa, menyaring ide-ide paling penting, paling praktis buat Anda. Khususnya soal bangun mindset dan strategi finansial. Yuk, kita bongkar. Betul sekali. Bagian ini menarik banget karena nyambungin keyakinan internal kita soal uang sama hasil nyata yang kita dapat. Plus, ada strategi konkret juga buat bangun kemakmuran. Ada beberapa poin kunci nih di sini. Mari kita mulai dari dasarnya deh soal mindset. Pola pikir positif ke uang, ini prinsip 56 ya, di sumber Anda. Disebutin tuh gimana program masa kecil kita, misalnya dengar terus uang akar kejahatan atau orang kaya serakah, itu bisa tanpa sadar jadi kayak tembok gitu ya buat potensi finansial kita. Nah, ini poin fundamental banget. Sumber Anda itu ngasih teknik 3 langkah praktis buat bongkar keyakinan yang ngebatasin itu. Pertama ya sadari dulu, tulis deh keyakinan negatifnya apa. Misalnya, saya nggak bakat kaya. Kedua, coba analisis deh, gimana keyakinan itu beneran ngerugiin Anda. Ketiga, nah ini yang paling penting, bikin pernyataan positif kebalikannya. Turn around statement, gitu. Dan ulangin dengan penuh semangat tiap hari. Penekanannya di semangat itu loh, biar nancep ke bawah sadar, bukan cuma di bibir aja. Oke. Salah satu contoh pernyataannya kuat juga ya. Tuhan adalah sumber kelimpahan tak terbatas saya. Dan sejumlah besar uang datang kepada saya dengan cepat dan mudah untuk kebaikan tertinggi semua pihak. Intinya, pengulangan yang emosional ini bisa ngubah termostat finansial internal kita, gitu ya. Persis, kayak termostat suhu ruangan aja. Kita akan cenderung, secara nggak sadar, balik ke level finansial yang aman atau familiar buat kita. Nah, afirmasi yang udah diinternalisasi ini bantu naikin setelan suhu nyaman finansial kita. Jadi kita bisa nerima dan nahan level kemakmuran yang lebih tinggi. Menarik ya gimana keyakinan internal itu ngaruh banget. Oke, dari mindset kita geser ke aksi nyata nih. Prinsip klasik, bayar diri sendiri dahulu. Prinsip 5-8 ini ditekankan banget. Ngambil dari The Richest Man in Babylon kan ya. Sisihkan minimal 10% dari setiap pemasukan buat investasi. Betul. Dan kuncinya itu dibikin otomatis. Jangan jadi pilihan harian. Potongan otomatis dari rekening gaji misalnya. Itu ngilangin godaan buat nawar sama diri sendiri. Bener juga. Nah, terkait disiplin ini ada juga aturan 50-50 dari John Assaraf. Ini lumayan nantang sih. Jangan belanjain lebih dari yang Anda tabung. Gimana tuh maksudnya? Jadi, kalau mau nambah pengeluaran, katakanlah $1.000, Anda harus hasilin dulu $2.000. 1.000 buat belanja itu, 1.000 lagi buat tabungan atau investasi. Oh, aturan 50-50 itu, kedengerannya disiplin banget ya. Mungkin nggak gampang buat semua orang langsung terapin ini. Memang perlu pembiasaan, tapi tujuannya bagus untuk kontrol pengeluaran dan nambah aset. Oke, selain nabung nih, gimana cara gedein kuenya? Prinsip 60/61 kan nawarin ide cari dan isi kebutuhan pasar. Contoh Day-Dots, label makanan buat restoran itu bagus tuh ilustrasinya. Nemuin masalah spesifik di industri. Benar. Contoh Day-Dots atau We the People yang layanan formulir hukum terjangkau itu nunjukin pentingnya kita jeli ngelihat celah. Kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Selain inovasi cari satu ide besar, prinsip 61 juga nekenin pentingnya bangun beberapa aliran pendapatan. Oh, jadi nggak cuma satu sumber ya? Iya, nggak harus langsung gede kok. Bisa mulai dari jual keahlian sampingan mungkin, atau karya seni, atau bikin review online pakai link afiliasi. Intinya diversifikasi, buat keamanan dan pertumbuhan juga. Jadi ada mindset yang benar, terus aksi nabung dan investasi otomatis, lalu strategi aktif nambah pendapatan. Tapi kayaknya ada satu benang merah lagi ya, yang ngikat semua ini. Di prinsip 63, melayani, fokusnya ngasih nilai lebih ke orang lain. Nah, ini perspektif yang kuat banget menurut saya. Gagasannya tuh, kesuksesan finansial seringkali datang sebagai hasil. Hasil dari fokus kita melayani dan ngasih nilai. Sumber Anda bahkan nyebutin riset loh. Katanya relawan itu cenderung lebih sehat, hidup lebih lama, bahkan dapat kerjaan lebih baik.
Ada juga studi Sir John Templeton yang nemuin korelasi kuat antara fokus perusahaan pada kebermanfaatan produk atau jasanya bagi masyarakat dengan sukses jangka panjang mereka. Oh gitu. Jadi ini bukan cuma soal baik hati aja ya, tapi emang strategi yang terbukti gitu. Oke, jadi polanya jelas ya. Perbaiki cara kita mikir soal uang, terus lakukan aksi finansial yang disiplin, yang terukur, cari cara buat nambah nilai atau pendapatan, dan semua itu dilandasi niat tulus buat melayani kebutuhan orang lain, gitu kan? Tepat sekali. Kombinasi ya, pemikiran yang benar, tindakan nyata yang konsisten, sama orientasi ke kontribusi. Sumber ini nyajiinnya sebagai, ya, formula yang saling terkait buat sukses finansial jangka panjang. Oke, terus apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Materi ini kan kaya banget strateginya, tapi mungkin kuncinya bukan nyoba lakuin semuanya barengan kali ya. Sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Gimana kalau Anda pilih satu aja prinsip dari pembahasan kita hari ini? Entah itu ngubah satu keyakinan negatif soal uang, atau mulai tabungan otomatis 10% itu, atau cari satu cara kecil buat ngasih nilai lebih ke orang lain. Pilih satu aja, terus komitmen jalanin itu secara konsisten. Mulai besok misalnya. Kira-kira perubahan apa ya yang bisa terjadi setahun dari sekarang? Nah, itu sesuatu buat dipikirkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.